Oke, oke baik, Romo, Mbak Ines dan Mas Gusti, mungkin ini kan bisa dibilang berita tentang Romo Yai kan sudah meluas ya, mulai viral gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Romo, mungkin awal mula kejadian ini mungkin seperti apa Romo dengan Mbak Sarah sendiri? Awal mulai sebabnya banyak sekali, tapi akibatnya satu, yaitu meresahkan banyak orang, bahkan seluruh bangsa Indonesia. Sebabnya banyak, satu saja misalnya saya ambil tentang lahan parkir, di mana Pak Sofyan ini memiliki usaha rental mobil mewah, mulai dari mobil box sampai dengan mobil rumah. Ratusan mobil dia punya, mobil Innova Reborn, mobil BMW, mobil dan lain sebagainya. Nah, karena banyak sekali mobilnya, lahan parkir yang beliau sediakan untuk dia itu sangat terbatas, sehingga menggunakan jalan-jalan sebagai lahan parkir. Lagian, lahan parkir yang ia gunakan itu milik orang Bali. Nah, itu ditawarkan kepada saya untuk saya beli oleh Pak Edi Bekti. Pak Edi Bekti ini dulu yang punya lahan parkir yang sekarang digunakan oleh Pak Sofyan itu. Orang Bali beli kepada Pak Edi Bekti, Kapling di Pak 315. Lewat Pak Edi Bekti ini, saya diminta atau disuruh membeli lahan parkir yang digunakan oleh Pak Sofyan itu, yang kecil itu. Nah, saya mikir, nah, kalau sampai lahan parkir yang dimiliki Pak Sofyan saya beli, Pak Sofyan kemana? Belum saya beli saja, mobilnya sudah berjejer seluruh sepanjang jalan itu, bahkan sering di depan pintu rumah saya, sehingga sering menghalangi ketika kami pergi. Dan yang paling sering, tidak hanya sering, permanen itu di depan rumah Mbak Rizka. Di situ agak luas. Mbak Rizka sendiri untuk keluar mobilnya kan Innova. Mbak Rizka sendiri atau suami Mbak Rizka itu kesulitan untuk parkir di garasinya. Kesulitan, sehingga satu ketika saya pernah ngabani bahasa Jawanya, gitu, tak abani. Itu pun masih kesulitan, hampir nabrak. Karena apa? Di situ di depan Mbak Rizka itu dijadikan parkir mobil seolah permanen oleh Pak Sofyan ini. Saya memaklumi ya, karena apa? Karena lahan parkir yang dia punya itu sempit sekali, sehingga sepanjang jalan itu dipakai parkir mobil. Nah, karena ditawarkan ke saya juga minat, ingin saya beli, tapi tak peruntukannya untuk adik saya, untuk dibangun kos-kosan. Di situ teramai kos-kosan. Kalau kos-kosan itu banyak mahasiswa yang datang. Nah, sebelum tak beli beneran, saya ingin memastikan Pak Sofyan punya lahan parkir baru gitu. Dilalah bahasa orang Jawa Timur, dilalah kersane ngalah, bertepatannya 3 hari kemudian itu Pak Sofyan bilang sama saya, waduh Pak Kiai ini agak sedih adik ini, gitu. Kalau ngomong begitu, loh kenapa Pak kok sedih? Ini tempat parkir ini harus saya kosongkan pada tanggal sekian. Oh, siapa yang kosongkan Pak? Yang punya Pak, orang Bali Pak. Gitu. Oh, berarti cocok lah, artinya bahwa itu saya memang ditawarkan pas lah. Oh, ini Pak, kalau gitu itu di depan rumah saya itu ada tanah kosong, gitu. Akan saya tanyakan pada Pak RT, kalau boleh nanti saya beli, kalau nggak boleh saya bersihkan. Nanti silakan Pak Sofyan pakai. Kalau dibersihkan atau kalau nggak saya sewa. Lagian itu sangat mengganggu lingkungan, kotor nggak pernah dian. Kotor banyak hewannya. Kalau musim hujan itu hewan tonggeng itu yang gilani itu masuk rumah saya. Bahkan ular sering masuk rumah, termasuk pernah masuk ular itu di rumah Bu Retno. Yang Bu Retno ini diisukan saya cabuli itu loh Pak. Dia ada ular besar pernah masuk rumah Bu Retno dari lahan yang rencananya saya parkir. Ya. Lalu saya datang kepada Pak Mujani, sekretaris RT. Kenapa? Karena saat itu Pak RT sedang berada di Belanda. Kunjungan rutin setiap tahun selama 2-4 bulan. Jadi RT saya itu orang kaya raya Mbak. Karena punya uang untuk tinggal di Belanda itu 2-4 bulan.
setiap tahun itu, bahkan dalam seminggu ini. Tapi yang tahun sekarang ini ya hampir 3 bulan, 4 bulan tinggal di Belanda untuk sekedar mencari udara segar. Sehingga Pak RT saya itu walaupun sudah tua Pak, kelihatan muda. Kenapa? Karena dia menghirup udara segar di Belanda selama 3-4 bulan. Uangnya dari mana? Sugih Pak dia, sugih. Orang kaya raya. Di samping orang kaya, dia itu hidupnya tuh spiritualis. Pegang musola, gandeng dengan musola. Baik, saya akan kembali kepada lahan parkir yang rencananya saya beli atau saya bersihkan atau saya sewa. Saya datang kepada Pak Mujani. Saya tanya pada Pak Mujani, Pak Mujani, itu tanah siapa? Saya nggak tahu. Kalau 2 kapling yang ada 3 kapling tuh. Kalau 3 kapling berarti ukurannya 10 kali 3, 30. Panjangnya 18. Jadi 18 kali 30. Tinggal yang 10 kali 18. Yang di kemudian hari diakui oleh Pak Tio tanah itu. Lalu ditulis tanah milik warisan siapa? Bu Elok NOP. Jadi, buktinya nomor objek pajak, jadi bukan sertifikat. Saya kembali kepada Pak Mujani. Pak Mujani, itu milik siapa itu tanah itu? Itu tanah saya kehilangan kontak Pak Yai. Oh gitu. Terus gimana Pak kalau saya bersihkan? Kalau dibersihkan saja nggak apa-apa. Lalu saya bersihkan, sekalian saya bersihkan semuanya, saya bersihkan. Baik yang diaku oleh Pak Tio di kemudian hari itu maupun yang 2 kapling yang kebetulan saya kenal pemiliknya, yaitu orang sini. Pemiliknya yang 2 kapling 10 kali 2, 10 kali 2, 10 kali 8, panjangnya 8, lebarnya 10, ini saya kenal. Yang ini yang diaku Pak Tio ini yang berimpitan dengan jalan umum. Saya bersihkan parkir itu karena di situ berdiri pohon-pohon ya, ilalang dan apa ya, semak-semak yang sudah besar sehingga memerlukan tenaga khusus. Saya sendiri juga kerja 24 jam saya kerja membersihkan itu. Nah, saya menyewa atau menyuruh Pak Arifin dan Pak Misiono untuk membersihkannya. Nah, biaya kepada Pak Arifin itu 2,5 juta ya. Pak Arifin dan Pak Mison 2,5 juta yang resmi, tapi kan masih saya tambahi 300, 400, rokok, makan dan sebagainya, nggak terhitung itu. Saya suka karena di samping dia kerja itu tak ajak ngaji. Saya itu kalau ada orang, Pak mau saya ngaji tak kasih uang. Enak ngaji setelah bersih. Saya kembali kepada ini. Kemudian nggak cukup banyak itu, saya masih menyuruh Pak Kowi untuk ngangkat tanah. Menggelempang tanah itu Kowi biayanya 3,5 juta ya, 3,5 juta. Lalu saya pagar pakai hebel, itu biayanya pokoknya total 4 jutaan, total semuanya 12 juta sekian. Terus udah selesai, saya bilang sama Pak Sofyan, Asman ini udah selesai, monggo silahkan dipakai. 200 mobil pun masuk di sini Pak, mobil sampean di sini. Tapi tolong Pak ya, dibantu 1 juta aja. Jawabnya begini Pak Sofyan itu, 1 juta kemahalan Pak. Kalau sama saya paling 400.000 saja. Ya, karena saya sudah mengeluarkan dana sekian, beliau akhirnya juga nggak ngasih uang 1 juta aja. Dia akan ngomong saya narik 1 juta, ceritanya semacam itu. Pada akhirnya nggak memberi. Saya kembali kepada Pak Mujani itu tadi. Setelah itu jadi kesepakatan, saya bilang Pak jangan parkir di jalan umum ya, penjenengan saged parkir di lahan ini sepuas-puasnya. Nah, saya pergi ke ini yang kedua, yang di depan rumah, nanti kamu yang cerita. Saya pergi ke Jakarta pada tanggal 29 Agustus melihat kejadian tanggal 30 Agustus. Tanggal 31 saya pulang datang. Di situ berjajar mobil Pak Sofyan, mobil rentalan itu sepanjang jalan. Padahal saya sudah janji jangan parkir di jalan umum ini. Silahkan parkir di atas yang sudah saya bersihkan, tinggal menempati saja. Tapi saat itu dia tidak menjawab dengan baik, tapi justru ngomong saya parkir di sini disuruh oleh Pak RT.
Ini bahasanya. Saya parkir di sini disuruh oleh Pak Ketua RT. Loh, RT siapa Pak? Pak RT bukankah di Belanda? Pokoknya Pak RT. RT siapa? Pak RT itu di Belanda loh Pak. Pak Mujani. Loh dia sekretaris RT bukan RT. Sebelumnya Pak Mujani itu marah dengan saya. Marah apa? Pak Mujani yang menfitnah saya. Pak Mujani itu Pak Mujani MPDI, Guru Min Jalan Bandung. Ya, ini jelas saja. Guru Min Jalan Bandung menyebarkan fitnah untuk saya, yaitu mengatakan kepada publik bahwa saya itu kiai sesat. Ngaku kiai tapi nggak punya pesantren. Bahkan nggak pernah sholat. Pak Mujani pekerjaannya ngawasi saya sholat. Saya kadang kan sholat, saya itu maghrib kalau udah kerja, saya hanya sholat di situ pakai sajadah, selesai sholat kerja lagi. Itu dianggap oleh Pak Mujani saya nggak sholat. Alias Pak Mujani ngawasi saya sholat. Saya mengatakan saya itu kiai sesat karena nggak sholat. Pernah satu ketika saya bantah, Pak, akan ngomongan Pak Mujani kok bilangnya begitu ya sampean dengan ini. Pokoknya dia fitnah. Sudah, sampean sudah sholat apa belum? Nah, saya sudah sholat Pak di sana. Oh, diam ya. Kenapa dia itu curiga dengan saya? Saya bersih-bersih di sekitaran rumah saya, di belakang rumah saya ada tanah Pak Jarot namanya. Tanah Pak Jarot kotor sekali, dekat rumah saya. Tukang-tukang saya ketika dari lantai 3 dulu membuang barang itu di tanah Pak Jarot. Tak bersihkan. Ketika saya bersihkan itu Pak Mujani ngetutnya saya, menvideo saya. Loh Pak, ngapain saya di video? Saya bersih-bersih nih. Terus dia pergi lari. Tak parani, Pak, tolong Pak videonya tadi apa maksudnya? Aman Pak, nggak ada yang video nggak lah. Artinya Pak Mujani itu curiga dengan saya alias dia sumber masalah dari persoalan ini. Dialah akhirnya saya menghadap ke Pak Mujani bersama Pak Sofyan Canggil bertengkar. Ini diolok-olok, macam-macam si wanita. Oleh akhir telinganya itu sampai sakit dikatakan sebagai wanita. Nanti kenapa bokep itu Sahara, saya loncat-loncat nggak apa-apa ya. Sahara ini pernah memperbaiki 2 handphone saya. Gitu. Handphone saya itu pernah macet, lalu diperbaiki jadi lancar, jadi cepat gitu loh. Akhirnya handphone yang satunya aku minta juga kepada Mbak Sahara supaya jadi cepat. Tolong Mbak ya, jangan ngambil data apapun karena di situ ada video pribadi saya. Aman Yai, kalau masalah itu saya pun juga punya kok. Saya ini ada, ini dengan dia tunjukkan video dia dengan inisial A. Ya toh. Ini Pak punya saya. Jangan. Jadi dia menunjukkan video dia dengan yang bukan suaminya. Jangan. Lah tunjukkan itu saya. Loh ini Pak Yai kalau sampai lihat video saya nggak mau dengan istri saya, bilang begitu. Loh, maaf Mbak, saya hanya dengan istri saya. Terus kalau istri saya, enggak, Ros itu kayak kucing gitu deh. Itu nggak cantik, yang cantik saya. Maaf Mbak, maaf. Selesai. Aku Pak sebel. Saya loncat kepada Pak Mujani aja ya. Nah, Pak, kenapa Pak parkir di sini? Baru saja datang dari Jakarta, itu menyekat saya. Ini katanya tanah sampean. Kalau memang sampean punya tanah, mana sertifikatnya gitu. Aduh, saya baru turun dari mobil itu sudah begitu. Pak Mujani, tengkar mulut dengan Pak Mujani dan sebagainya. Malamnya berakhir musyawarah ke musola mendatangkan Pak Hidayat, Pak Mujani, saya, Bu Sahara, Pak Sofyan, saya dan istri untuk mediasi terhadap dugaan bahwa saya mencabuli Mbak Sahara, saya mencabuli Bu Retno, istri Pak Junet, saya mencabuli istri Pak Mujani. Di situ hadir Pak Junet sendiri, Bu Retno ada di belakangnya, Bu Retno ada, terus kemudian Pak Hidayat, Pak Sofyan, Mbak Sahara, saya dan istri. Dalam forum itu dikuasai oleh Sahara. Benar enggak? Enggak, saya hanya mengatakan haram Anda masuk sini, bukan najis.
Memang dalam video saya lihat Pak Ramin pernah mau masuk mengambil paving milik Pak Sofyan yang diberikan kepada saya karena marah-marah malam itu. Paving harus dibongkar, yang bongkar Pak Ramin antara lain orangnya dan beberapa orang. Lalu istriku bilang, Pak, haram sampean masuk sini, tidak ada kata-kata najis. Terus saya bilang, kalau istriku mengatakan najis pada sampean Pak, dan sampean mampu membuktikan, tak bayar 100 juta sampean. Aku bilang begitu. Ya, buktian, mana 100 jutanya? Mana? Harus pikir itu ya. Ya karena nggak bisa membuktikan, nggak tak beri dong. Tapi lama-lama dia seolah-olah seperti menarget. Akhirnya saya nggak berani tidak memberi, daripada saya dibunuh, mau saya kasih cek. Udah kasih cek aja, aku bilang, udah kasih, nih dalam ada cek, kasih 1 juta. 100 juta aja loh, untuk dia yang penting jadi orang baik, nggak membunuh saya. Lah, saya mau masuk rumah dihalangi, dia minta 100 juta, target saya 100 juta, sementara saya mau masuk rumah untuk tanda tangan cek itu, sama Sahara, pintunya ditutup, ya enggak? Saya ditanduk gitu Pak, Bu, ya Mbak, saya ditanduk kepala saya. Nah, tandukan itu sedikit menyakiti saya. Lah, ini ada teori psikologi, kalau kepalamu, organ tubuh penting kepalamu ditanduk atau terkena sesuatu, terbentur sesuatu, bantingkan dirimu, gitu, dengan bantingan yang lebih sakit daripada ini. Agar apa? Agar tandukan itu tidak berpengaruh negatif terhadap fisikmu. Jadi saya menjatuhkan diri itu sengaja saya. Untuk apa? Untuk mencegah stroke. Kenapa? Kalau saya nggak menjatuhkan diri, maka saya justru akan kena ini. Sakit kok saya dulu sampai 3 hari. Saya tambah lagi, saya terguling-guling di atas itu, maksudnya biar ini sakit bener. Sakitnya bukan karena ditempelin, sakitnya saya menjatuhkan diri untuk melawan tandukan Pak Ramin di atas ini. Itu karena dia mentarget saya 100 juta, tapi mau tak ambilkan ke dalam, ditutup, kan repot toh. Minta mau dikasih, pintunya akses saya ditutup, masa saya mau lompat, lagian masih saya kunci. Terus kemudian terkait dengan yang saya berudeng dianggap apa, main sandiwara. Lah itu malamnya Pak Yono, pemilik rumah itu, pemilik rumah yang dikontrak oleh Mbak Sahara, dan akhir-akhir ini tidak jadi dikontrak tapi diberikan. Pak Yono pernah bilang sama saya, minta dijualkan rumah itu. Terus saya tanya, Pak, ini mohon maaf, tentang penjualan rumah masih agak nanti Pak. Rumah ini nggak saya jual. Loh kenapa Pak? Sudah saya berikan ke Sahara. Berarti rumah sekarang milik Sahara. Ya, milik Sahara. Milik Sahara. Berarti kalau milik Sahara termasuk milik Pak Sofyan. Iya. Jadi rumah ini bukan milik saya lagi, tapi milik Sahara. Nah, setelah itu dia bilang sama saya, "Ton di sini, kamu di sini. Jari ini Kiai, tapi nggak bisa menghormati kepada yang muda, yaitu Sahara. Sekarang juga kamu saya bunuh." Ini tak praktekkan ya, menggunakan ini. Tolong ambilkan tanah punden. Tanah punden, tanah kuburan tertua di situ. Kemudian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Terus kayak nyantet gitu loh istilahnya. Terus dia karena nggak mandi, saya juga ikut bunyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena nggak mandi, dia lari ke arah barat, ke arah garasi, mengambil tongkat, dipotong, dipotong jadi 2, tongkat potong jadi 2. Karena mengambil tongkat, saya lihat, saya lari daripada kena tongkat, saya lari masuk, ditututi sama dia, tututi. Saya bilang, Pak, mohon Pak jangan masuk, mohon Pak jangan masuk. Dia ngomong, terus mukul lantai saya. Blekat itu, terus ngambil apa itu tempat bunga saya itu, gitu. Pokoknya enggak. Terus habis itu Bagas anaknya lari mukul kena saya, tehil gitu kena saya terpental kira-kira 4 meter dikurangi 3 meter sekian itu loh Mbak ya. Saya terpental 5 meter minus 4 meter kurang sekian itu ya.
Jadi ya kira-kira termental 20 cm deh. Tapi sakit, kenapa? Karena jatuhnya ke lantai yang bukan tackle. Lantai saya itu lantai apa dong? Cor itu loh. Nanti bisa dicek di rumahnya. Jadi lantai cor rumah industrial untuk belajar. Saya jatuh di situ, kesakitan saya. Saya minta tolong diantar ke rumah sakit saja daripada saya mati di sini. Sahara bilang begini, dia minta ke rumah sakit, bawa aja ke kuburan. Terus si Bagas bilang gini, Tangio ayo, Tangio. Terus wes pokoknya panjang lah itu ceritanya. Walhasil dari situ huru hara terus berdatangan. Semalam itu orang sekampung ngumpul, Mbak. Sekampung ngumpul menghujat saya. Sejak ada meme, lingkungan jadi resah. Padahal kami diam saja dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya lapor kepada Polsek terhadap kejadian ini karena merasa tidak nyaman. Terus kemudian, nah supaya Pak Yono itu yakin, ada ilmu kan, kalau kita mau dicelakai orang, berupayalah seperti yang dimaksud oleh orang itu. Misalnya Mbak, saya ingin membunuh Mbak. Ketika saya datang di rumah sampean sudah seolah-olah mau mati, semaput atau pingsan itu, maka itu mengurangi niat jahat saya, gitu loh misalnya. Demikian pula yang saya praktekkan, Pak Yono mau menyantet saya dan Ines, tapi Ines nggak tampil, Ines tampil sehat. Saya yang tampil seolah-olah saya bergaya, berdrama bahwa saya kena santet Pak Yono. Maka ketika di mediasi itu saya bilang, Pak Yono, tolong obati teluk saya. Maksudnya biar nggak nyantet lagi. Alias santetmu iki wis ora mandi blas, wis aja nyantet meneh, tiwas capek dan membuat orang itu resah. Nah aku kan disantet ora wedi. Karena aku yakin lek santet Yono iki nggak mandi. Tapi orang lain sampai di kono kan bisa sakit psikologisnya ya. Takut, lek takut kemoro sakit terus mati. Jadi matinya bukan karena santet, tapi karena faktor tekanan psikologis. Oleh karena itulah santet itu hentikan Pak Yono ya, alias santet kuwi orang mandi. Masih ada sampean njupuk lemah kuburan punden itu. Punden. Nanti videonya coba putarkan video santet. Nanti ya, berikutnya masih ada bau bangkai, Mbak. Tak temukan itu bau bangkai. Kalau tai gampang. Bau bangkai itu sampai 2 minggu, bau sekali. Busuk sekali. Akhirnya saya temukan ternyata bau bangkai. Apa bangkai apa ya? Nggak tahu, pokoknya kayak daging, mambu busuk ya. Akhirnya saya ambil, saya bakar. Itu pun masih bau 2 hari berikutnya. Baru hari ketiga udah hilang. Nah sekarang sudah nggak ada itu teror santet. Mungkin udah melenger ya. Begitu, terima kasih. Oke Mbak Ines, mungkin ya setelah adanya viral tersebut yang sempat diviralkan oleh Mbak Sarah sendiri, sempat terjadinya juga pengusiran oleh RT RW setempat, itu mungkin seperti apa Mbak? Itu ceritanya Mbak. Ada aja yang jawab ya. Ini saya berarti. Karena yang mengalami pengusiran itu, yang menerima surat pengusiran itu Romo yang sendiri, bukan saya. Jadi lebih tepat Romo yang. Gini, jadi malam itu saya tidak berada di tempat. Saya selalu nongkrong tidak di rumah karena tidak nyaman. Mobil pun sudah tidak saya taruh di rumah karena ada ancaman untuk dibakar. Saya taruh di kafe, Brojan Cafe. Saya nongkrong di situ, ngetik-ngetik di situ. Pokoknya beraktivitas menghabiskan waktu di Brojan Cafe. Lagian saya sudah nggak ngajar tahu itu, ngetik di situ. Sambil saya menunggu Pak RT untuk minta tanda tangan kepindahan saya. Kenapa? Karena pada saat kejadian yang rame-rame itu, yang dituduh saya memblokade jalan, itu Pak RW datang. Pak RW datang, mana sertifikat Anda? Saya tunjukkan sertifikatnya. Tapi bukannya Pak RW ini selesai, bukan menjelaskan kepada Pak Sofyan yang minta juga. Pak Sofyan saat itu juga, mana sertifikatnya kalau memang punya, tunjukkan. Saya nggak berani menunjukkan pada Pak Sofyan karena Pak Sofyan beringas orangnya, khawatir dirobek. Saya berikan kepada Pak RW. Pak RW hanya melihat saja, tidak menjelaskan. Dan di situ ada Pak Tio dan lain sebagainya, tidak diminta menunjukkan. Tio CS, orang yang ahli waris, Bu Wida dengan NOP nomor objek pajak buktinya memiliki itu
tidak diminta menunjukkan, hanya saya yang diminta menunjukkan sertifikat alias tidak adil. Pak RW tidak melakukan keadilan terhadap warganya. Itu pun setelah saya tunjukkan, bukannya untuk menjelaskan, dia hanya begini, Anda sudah menjadi penduduk sini, bukan? Dereng Pak, tahun kemarin istriku kan haji, jadi belum sempat pindah. Lagian kalau pindah Pak, nanti persoalan ini, paspor dan sebagainya. Habis ini saya akan urus pindahan. Itu kesalahan fatal Anda, padahal sudah saya jelaskan kalau haji. Nah, kalau itu dianggap salah fatal, orang yang seperti saya jumlahnya banyak. Pak Edi Bekti yang nawari tanah, beli tanah ke saya itu, dia itu bukan penduduk situ, KTP-nya, tinggalnya di situ sudah puluhan tahun. Ini nggak adil. Saya walaupun begitu tetap ngurus surat pindah ke Karangbesuki, dari Karangbesuki ke Merjosari. Sudah dapat. Saya datang ke Pak RT karena apa? Untuk ngambil KTP itu harus tanda tangan RT. Tak sanggup mulai pagi, siang sampai baru sholat isya ketemu. Apa jawaban Pak RT? Saya tidak mau tanda tangan ini. Loh, kenapa Pak? Anda ditolak oleh semua warga tinggal di sini. Loh, kenapa Pak? Yang menolak bukan saya loh, ya warga. Ini buktinya, tak ambilkan. Wah, geger Pak di situ. Itu geger. Terutama ketua takmirnya, Profesor Dr. Nur Hidayat. Anda diusir oleh warga sini. Loh, sekarang saya tanya, warga itu kan termasuk jenengan. Jenengan mengusir nggak? Ya, saya mengusir. Oke. Terus saya tanya, imam masjid, imam malam itu, yang membaca surat lillahi ma fis samawati, akhir surat Baqarah itu, karena malam sholat isya. Saya yang dibaca sama siapa? Pak, jenengan ngusir saya apa tidak? Dan saya hanya gagal, hanya absen saja. Kalau ngusir nggak ngerti. Kalau yang ngusir itu yang membacakan kan Bu Sahara, kami nggak ngerti apa-apa. Ada Pak Bekti itu, Pak Edi Bekti. Pak Edi, sampean ngusir siapa enggak? Ya mana ada, siapa yang, apa mungkin orang menempati rumah sendiri, tanah sendiri diusir, apa boleh? Ya, saya hadir sebagai undangan saja. Itu yang maca ya, yang ngoco, yang merekayasa, kita hanya mendengar ya Sahara saja. Pada saat itu, terus ada Pak Reza, main ngusir nggak? Saya ngusir Anda, namanya Reza. Ini kan siapa namanya? Saya Reza. Tapi sampean nggak perlu tahu siapa saya. Bapak saya siapa? Terus Pak Reri mengatakan, Bapak anak Pak Kojin. Saya kira Bapak Dr. Muhammad Kojin, SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ternyata Pak Kojin mantan RT. Nah, kalau Pak Kojin mantan RT saya kenal. Tiap sholat sandalnya saya toto. Saya kenal banget, sering guyon. Yang dikatakan, Anda nggak perlu tahu siapa bapak saya. Ternyata Pak Kojin yang saya sangat kenal, dia itu rajin ibadah. Sholat waktu, 5 waktu, sandalnya selalu saya tata rapi. Nah, malam itu saya dinyatakan untuk mana kacamata. Seluruh warga sebanyak 25 itu mengusir saya. Saya kan begini duduknya. Karena Pak RT menjelaskannya itu bulat ngalor itu sampai mukul tangan saya ini, pukul, ya gini, ini kacamata saya terlempar begini. Terus dia bilang begini, aduh maaf, saya emosi, nggak apa-apa kok Pak, mau nggak sakit, padahal sakit loh saya. Sakit, tidak hanya ini sakit, tapi hati saya sakit. Akhirnya saya keluar, saya ngambil istri saya di mana? Di kafe, tak ajak pulang. Kita sudah diusir dari sini oleh RT, ayo kita toto malam ini. Saya saat diusir gini, Pak, saya menerima usiran ini, tapi saya minta waktu sampai rumah saya laku. Ya silakan, tapi lebih cepat, lebih baik, begitu Pak RT jawab. Oke Pak, pokoknya Pak RT malam itu sangat beringas sekali. Saya takut sekali Pak RT hampir mukul segini, tapi hanya begini aja, sampai ini gini, gitu. Untung nggak mungkin. Kalau Mas Reza sudah mau nguantemi saya di dalam musola ya, saya ngerasa takut, aku pergi ambil ini, ya kan. Dan seterusnya. Saya pulang, di situ ada Pak Sofyan di depan rumah saya, bilang, loh ini sudah diusir kok masih keliaran di sini, sana pergi. Seluruh warga tidak mau sama. Nah ini awal Kiai itu yang minta. Keker,
Malam itu RT datang, RW datang, warga datang lagi. Waduh, saya gimana Pak Sofyan? Ya rame lagi itulah. Geger yang videonya beredar itu kami punya juga. Itu walhasil saya diusir oleh Pak RT, oleh Pak RW dan seluruh warga. Besok harinya saya datangi satu persatu, tapi belum semuanya. Saya datangi Pak Mujani, tapi Pak Mujani nggak ada, yang ada Bu Mujani. Saya datangi Bu Sahara untuk pamitan pengusiran itu. Pak Sahara dan Bu Sofyan pergi. Maksudnya Pak the King of siapa tuh jenenge? Pak The King of Sofyan, ya. The King Sofyan, panggilannya The King of King. The King of Kong, ya. The King of Kong lagi pergi bersama istrinya nyonya besar, orang tercantik dunia, ya sedunia, pengakuan dia loh ini. Saya ini orang paling cantik loh di sini, pernah ngomong gitu. Dia ngomong pada saya itu, Pak Yai, saya tahu ya siapa wanita tercantik di Malang ini. Loh ya nggak tahu toh Mbak, itu adalah orangnya saya. Saya orangnya adalah namanya Zahar Jembrat. Kalau saya menyebutnya Zahar Jembrat karena dia mengaku paling cantik di Malang. Luar biasa ya. Bukan Mbak Zahra loh ya, tapi Zahar Jembrat. Nah, agak lucu memang ada orang mengaku dirinya paling cantik. Terus kapan lombanya gitu kan. Pokoknya rodok-rodokan. Terus dia sering menyebut saya, kamu ini laki-laki problematika, Anda ini NPD gitu ya, narsis segala macam. Semua kayak gitulah. Ya. Nah, apa tadi? Pak Sofyan Purwame dan sebagainya. Pagi hari saya datangi Pak Rahmat Hidayat, datangi Pak Lutfi, Pak Atmam, Pak RT, gitu. Saya minta maaf untuk pamit. Pak RT nggak memasukkan. Pak RT hanya jagongi, jak ngomong belakang laku. Itu kebiasaan dia. Kalau saya mengeluh atau apa itu, ada apa? Dia pergi muter aja di depan rumahnya di jalan, tidak masukkan ke rumah. Saya hanya sekali datang ke Pak RT itu diterima di terasnya. Itu pun saat dia narik uang kepada saya 2,5 juta atau 3 juta? 5 juta ya? Enggak. Berapa? 2 juta pada saat saya izin 2,5 mau juta tambah 500.000. enggak 5 juta berakhirnya. Jadi pada saat izin mau bangun itu diterima di teras depan rumahnya karena narik 2 juta. Selain itu ketika saya datang nggak pernah disuruh diterima bulat sana. Nah, itu. Kenapa Pak RT marah pada saya? Karena saya telah mengatakan Pak RT itu nari laundry, nari toko-toko. Ya memang iya. Ada orang kok yang ngomong ke saya kalau Pak RT itu narik. Baiknya itu kalau ketika narik, setelah narik itu bahasa Jawa Timurnya ulate elek. Nyempureng ramah ketika mau dapat uang aja. Oh, datangkan siapa orangnya malam ini juga. Ya, jangan malam ini ya, besok Pak saya tunjukkan orangnya. Orang yang saman peras yang marahnya saat itu. Produk ini. Nah, itulah awal mula dan saya menerima pengusiran ini dengan senang hati, tapi masih dikasih waktu, dikasih kesempatan sampai dengan rumah saya laku. Dan alhamdulillah sudah banyak yang nawar. Nah, untuk ini saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim. Saya ditawari untuk suaka politik di sana, kan diusir. Saya memang chat sama dia, ada nomornya. Tapi saya nolak, tidak Tuan. Saya akan minta suaka politik ke Australia terhadap pengusiran RT, ya ini, RW yang diikuti oleh 20 orang ini, termasuk Pak Nuriter. Saya lanjut kepada Pak Lurah. Atas penolakan Pak RT terhadap menandatangani itu, saya pergi ke kelurahan. Yang masuk istri saya duluan. Jawabannya itu adalah, orang sudah tua, sudah mau mati, kok masih begini. Saya tidak mau wilayah saya ini jadi tempat kerusuhan. Ya, tuh. Saya mohon maaf Pak Lurah, tolong diredam. Pak Lurah tadi pagi kemarin saya ketemu Deddy Mulyadi, ngedem adem ayem. Tapi Pak Lurah pagi ini bakar-bakar. Mohon maaf, justru Pak Lurah menyulut, orang akan marah terhadap kejadian ini, bukannya melerai supaya baik. Untuk itu Pak, saya menolak mediasi. Pak Wahyu, saya menolak mediasi. Tidak ada mediasi lagi.